sehingga di yaumul akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diamanahkan kepada saya adalah Al-Quds ya. Walaupun Isra Mi'raj sudah lewat, tapi memang Al-Quds ini atau Palestina atau Syam ini memang tema yang tidak akan pernah usang. Sebuah tema, sebuah isu yang tidak pernah hilang. Kenapa? Karena Allah sendiri menjadikannya abadi di dalam Al-Quran. Sesuatu yang abadi di dalam Al-Quran, maka itu akan menjadi perhatian kita terus-menerus tanpa bergantung kepada momen. Jangan hanya karena misalnya ketika ada konflik baru kita concern, baru kita menaruh perhatian pada masalah Palestina. Pas sudah beres ngejar senjata sudah selesai. Ya. Jadi perhatian kita hanya karena ada konflik di sana, ada agresi di sana. Di luar itu kita tidak nanya. Isu-isu lain, masalah-masalah lain, apalagi masalah-masalah sekitar kita, masalah hidup kita, bolehlah kita menaruh perhatian, kemudian setelah itu selesai sudah kita tinggalkan. Tapi masalahnya perkara Al-Quds ini, Al-Aqsa ini adalah satu hal yang oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran. Karena itu diabadikan, ya, maka sampai yaumul akhir kelak harus terus menjadi perhatian kita sebagai seorang muslim. Nah, jadi ketika kita bicara Al-Aqsa memang mesti kita pahami dulu ya. Alasannya, ya. Alasan kenapa kita membicarakan Al-Aqsa. Kenapa kita bicara tentang Palestina? Ya. Kenapa kita bicara tentang Al-Quds? Ya. Karena waktu kemarin sedang memanas situasi di sana, banyak orang membenturkan isu ini dengan misalnya isu kemanusiaan. Ya. Kalau soal kemanusiaan, mana yang lebih utama nih? Masalah yang ada di dalam negeri atau luar negeri, misalnya begitu pertanyaan. Atau mana yang lebih urgent, mana yang lebih parah? Masalah yang ada di Palestina atau di Yaman atau di Suriah atau di Afrika atau di mana? Jadi kalau kita bicara masalah kemanusiaan, memang jadi relatif ya? Jadi relatif, mana masalahnya lebih urgent ya. Dan tentu saja penderitaan saudara-saudara kita yang ada di negeri kita sendiri, ya tentu sangat urgent. Juga apa yang menimpa saudara-saudara kita di Yaman misalnya, atau di Rohingya misalnya, atau di Uighur, tentu sangat-sangat urgent buat kita yang harus juga menjadi perhatian kita. Karena masalah nyawa adalah sesuatu yang diberi perhatian besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi masalah Al-Quds ini lebih dari itu. Permasalahan Al-Quds ini adalah permasalahan keimanan, ya. Dan permasalahan Al-Quds ini adalah terkait dengan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Al-Quds ini memiliki sejarah yang tidak bisa dilupakan terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita bahas. Ada sebuah kenangan yang diabadikan, jadi nggak bisa dilupakan. Jadi kalau bapak sekalian, kadang-kadang kita bapak sekalian misalnya mau membuang sebuah barang yang mau dibuang, keperluan di rumah udah sempit mau dibuang. Tapi mesti lihat di barang ini ada kenangannya dulu. Ini ada kenangannya dulu mau dibuang sayang gitu, kalau udah dipakai lagi akhirnya dibuang. Ya. Ada keluarga yang ribut rumah peninggalan orang tuanya, ya, dijual apa enggak, ribut mereka. Padahal tinggal dijual aja gitu. Nah, cuman masalahnya rumah itu punya sejuta halaman gitu. Jadi mau dijual sayang, dan sering jadi juga ya. Nah, bagaimana dengan Al-Aqsa ini yang punya kenangan yang diabadikan?
Dan kenangan itu bukan kenangan manusia biasa, tapi kenangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang akan kita tadabburi hari ini, insyaallah, berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa yang kemudian Allah diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, kita memahami ayat ini ya. Ini akan lebih bisa kita hayati kalau kita paham latar belakang ya, atau suasana ketika diturunkannya ayat. Jadi Allah mengisrakan Nabi Allah Muhammad SAW dari Mekah ke Al-Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Ini tidak ujuk-ujuk ada perintah ini, tidak ujuk-ujuk ada Allah kemudian mengisrakan Nabi SAW. Tapi di situ ada kondisi tertentu. Ya. Di tengah kondisi seperti apa Rasulullah SAW ini diisrakan? Jadi bukan dalam keadaan sedang biasa-biasa aja, sedang santai kayak kita lagi yang tiba-tiba dari jalan-jalan. Nah, bukan begitu. Tapi ada satu kondisi yang memberi makna pada perjalanan ini, pada Isra ini. Nah, apa kondisinya? Kita lihat di dalam Sirah Nabawiyah ini. Nah, ini bisa kita pahami biar paham jadi apa dampak Isra Mi'raj sebenarnya. Rasulullah SAW ketika itu sedang ada di puncak kesedihannya. Apakah Rasul bisa sedih? Bisa, karena beliau juga basyar, beliau juga manusia. Ya tentu manusia pasti bisa sedih, tapi sedihnya beda dengan kita. Kalau kita sedih itu urusan pribadi, urusan dunia, urusan keluarga. Rasulullah SAW sedih dengan urusan umatnya. Nah, gimana level kita Pak ya? Level kita ini sedih karena urusan pribadi, urusan keluarga kita pribadi, atau urusan umat, urusan tauhid, urusan agama. Di mana yang bikin kita sedih? Ini menentukan level kita di hadapan Allah. Gitu. Sedih kita karena apa? Senang kita karena apa? Benci kita karena apa? Rasulullah SAW sedihnya karena umat. Nah, karena waktu itu ada beberapa peristiwa yang mendahului Isra Mi'raj. Ya. Nah, apa aja peristiwanya? Yang pertama adalah eskalasi penentangan dari para pembesar Quraisy atau secara dari kaum kufar Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan kepada umat Islam yang semakin meningkat. Dakwah yang dijalankan Rasulullah SAW pada masa itu menemui jalan yang sangat-sangat terjal, berbatu dan berduri. Jadi penentangannya sangat kuat. Rasulullah SAW dan umat Islam sempat diboikot, kemudian boikotnya dibatalkan. Tapi setelah itu tetap, ya, penindasan, intimidasi, penyiksaan, bahkan pembunuhan kepada muslimin itu terus dilakukan. Tidak berhenti. Kok bisa seperti itu? Ya wajar, karena Rasulullah SAW membawa satu risalah yang mengusik, ya, mengusik kemapanan tatanan yang waktu itu ditopang oleh para pembesar Quraisy. Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid la ilaha illallah, itu dipahami oleh bangsa Quraisy bukan sekedar mengganti Tuhan yang banyak menjadi satu aja, tapi juga merubah, ya, tatanan sosial, politik, ekonomi yang ada pada saat itu. Bagaimana tidak? Bangsa Quraisy itu didirikan di atas pengkastaan gitu kalau bahasa kita. Di mana yang dimuliakan itu adalah orang-orang terpandang dan kaya. Gitu. Makanya
Islam datang itu mengganti atau merevisi definisi kata karim. Karim itu kan artinya mulia. Nah, dalam definisi bahasa Arab itu jadi karim itu adalah gelar yang disematkan pada orang-orang kaya, orang-orang bangsawan, itu disebutnya karim. Ya, jadi kalau dalam bangsawan yang nasabnya terpandang kemudian juga dia kaya, wah ini adalah karim. Tapi Islam datang untuk merevisi ini. Oh, karim bukan itu. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Gitu. Orang yang paling karim di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya kan? Ini itu udah musik nih. Para pengusaha polisi yang biasa nyaman dengan definisi karir ini, mereka menikmati status sosial tinggi karena kekayaan mereka, gitu kan? Dengan adanya bapak musik ini gimana? Ternyata karir itu dari ditentukan oleh status kekayaan, status sosial, tapi ketakwaan. Ini musik, ya kan? Apalagi yang musik? Yang musik lagi adalah adanya Islam datang dengan sebuah kabar, sebuah informasi yang harus diyakini bahwa nanti akan ada hari akhir, di mana di hari akhir itu ada yaumul hisab, ada penghitungan, ada hisab, ada pengadilan, di mana semua perbuatan di dunia ini akan dibalas. Ini juga musik bagi orang-orang para pembesar-pembesar, ya, para pembesar, para oligark yang selalu menindas orang-orang lemah yang ada di Mekah. Gitu. Ya, karena mereka nanti akan dibahas di zaman akhir. Nah, ini kan yang jadi konteks surat An-Naba. Amma yatasaalun 'anil naba'i. Nah, ini juga musik. Islam juga datang untuk membawa persamaan manusia. Karena tadi kan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau gitu tidak ada perbedaan di hadapan Allah, baik itu perbedaan harta, perbedaan keturunan, perbedaan warna kulit, nggak ada. Bagaimana Bilal dimuliakan, gitu kan? Di dalam Islam, walaupun dia adalah seorang kulit hitam, seorang budak dari Afrika, tapi dimuliakan, diangkat, dibebaskan, dimerdekakan, disetarakan dengan sahabat terpandang semacam Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sudah terpandang waktu itu, karena beliau saudagar yang lumayan terpandang, terkemuka. Bilal disamakan, ini heboh nih seantara Makkah. Bagaimana seorang budak bisa disamakan? Menggoncang, gitu kan? Menggoncang tatanan Mekah waktu itu. Nah makanya Rasulullah dibenci itu karena itu, ya, karena dibenci oleh para pembesar Quraisy. Ini bisa merusak, ya, merusak bisnis, ya. Bukan hanya merusak bisnis, merusak juga tatanan kekuasaan yang ada. Makanya dibenci oleh orang yang sangat dibenci Rasulullah SAW dan kaum muslim. Jadi intimidasi itu tidak berhenti terus menerus. Nah, sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah itu di Ethiopia, di Afrika. Nah, hijrah ini menandakan, ya, bahwa memang penindasan ini sangat berat bagi kaum muslim, sehingga Rasulullah SAW mendahulukan keselamatan nyawa kaum muslim. Ya memang sih kalau mati dalam Allah mati syahid. Tapi dengan jumlah umat yang sedikit, nanti siapa yang membela Islam? Yang meneruskan agama ini? Kalau semuanya mati, maka Rasulullah SAW diperintahkan hijrah ke Habasyah. Kemudian Rasulullah SAW juga mengalami kesedihan perang Isra Mi'raj dengan wafatnya istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha dan juga paman beliau Abu Thalib. Ya. Dan kematian mereka berdua ini membuat Rasulullah SAW sangat terpukul sekali karena sangat penting posisinya. Siti Khadijah sebagai istri yang mensupport dari belakang selama dakwah beliau bertahun-tahun, beliau lah Siti Khadijah yang paling mensupport dari awal sekali, yang pertama masuk Islam, ya kan? Abu Thalib adalah paman beliau yang walaupun sampai meninggal dalam keadaan kafir, tapi melindungi beliau karena Abu Thalib adalah seorang tokoh Quraisy juga, sehingga selama ini para pembesar Quraisy itu kalau mau mengintimidasi Rasul SAW itu selalu terhalang oleh siapa? Oleh Abu Thalib, ya, selalu dihalang. Nah,
dengan kepergian Abu Thalib dan juga Siti Khadijah sudah tidak ada lagi proteksi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga intimidasi dari para musuh Quraisy ini semakin gencar. Nah, Rasulullah SAW sedih di situ, makanya disebut Amrul Husni, tahun kesedihan. Tapi sekali lagi bukan sedih karena beliaunya jadi gak dilindungi, tapi karena dakwah di Mekah ya akan terancam keberlangsungannya. Karena tadi itu dengan kepergian Abu Thalib dan Siti Khadijah. Maka Rasulullah SAW mengupayakan itu apa? Dakwah ke Taif. Nah, ini di dalam Sirah Nabawiyah disebutnya tolak musuh, ya, tolak musuh, menggalang dukungan, menggalang pertolongan. Ya, dengan Mekah yang begitu keras membatu gitu kan, ibarat batu susah dipecahin. Maka Rasulullah SAW kemudian berdakwah ke Taif. Di Taif itu ada Bani Thaqif. Diharapkan mereka bisa menerima dakwah Rasulullah SAW dan bisa menjadi basis nanti untuk diberinya masyarakat Islam di sana. Kenapa? Karena Taif itu tempatnya bagus. Jadi dia itu subur, kemudian dibentengi oleh tebing-tebing gitu. Jadi kalau umat Islam di sana itu strategis sekali Taif itu. Tetapi Allah memang menetapkan bahwa waktu itu masyarakat Taif tidak menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya kan panjang, mungkin bapak sekalian cerita. Ya, kisah tentang Taif ini. Nah, dengan intimidasi yang semakin keras, wafatnya Siti Khadijah, wafatnya Abu Thalib, para sahabat disuruh hijrah ke Habasyah, sebagian sahabat. Kemudian juga penolakan dakwah di Taif. Walaupun nanti setelah Fathu Mekah mereka berbondong-bondong masuk Islam, ya, orang-orang Saqif, Bani Saqif itu. Nah, dengan hal-hal ini semakin memuncaknya akumulasi, ya, bayangkan. Ya, Bapak sekalian bisa membayangkan seorang nabi yang diamanahi oleh Allah, dakwah, ya, menyampaikan risalah sudah selama 10 sampai 12 tahun di Mekah, ya, 12 tahun di Mekah, gitu kan. Menemui tantangan yang gak mudah. Bapak sekalian kalau dakwah 12 tahun ditolak terus, kira-kira gimana? Ini kalau kita udah putus asa gitu ya, sudah putus asa. Waktu itu kaum muslimin jumlahnya sekitar 60 orang, sangat minim sekali. Nah, ini semakin memuncak, ya. Apakah Rasulullah SAW kemudian stres atau tertekan? Tentu enggak, ya, karena beliau seorang nabi. Tapi kesedihan itu pasti ada, makanya disebut Amrul Husni tadi. Nah, sebagai seorang bashar, sebagai seorang manusia, tentu beliau itu memerlukan satu hal untuk menguatkan hati beliau. Dan ayat-ayat Quran itu seringkali turun untuk menguatkan hati. Yusuf bitabihi fu'adah, kan begitu kan? Tujuan Quran turun secara berangsur-angsur itu untuk menguatkan hati, gitu kan? Jadi kenapa Quran tidak turun langsung ya 30 juz gitu. Sekali dalam satu malam, di malam Lailatul Qadar itu langsung aja 30 juz misalnya. Ternyata enggak, berangsur-angsur. Kenapa? Yusuf bitabihi fu'adah, untuk menguatkan hatimu, hai Muhammad. Jadi turun ayat itu berangsur-angsur menguatkan hati. Karena selalu terkait, ya nggak selalu sih, sebagian itu terkait dengan fakta yang dihadapi Rasulullah SAW. Ya, misalnya surat Yusuf. Nah, kadang-kadang kita bertanya, kenapa tiba-tiba ada kisah Yusuf di Quran? Buat apa sih? Ya, kisah Yusuf itu, kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu buat apa sih ada di Quran itu? Sebenarnya untuk apa? Sebetulnya tidak lain, kisah Nabi Yusuf itu adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi kisah Nabi Yusuf itu menguatkan hati Nabi SAW bahwa kata-kata wahai Muhammad, ini kamu akan dapat kemenangan kok. Sebagaimana Yusuf itu pernah dibuang oleh saudara-saudaranya, gitu kan, ke dalam sumur, tapi nanti dia akan masuk istana. Gitu. Rasulullah SAW bukankah beliau dimusuhi oleh paman-pamannya sendiri, ya kan? Oleh paman-pamannya sendiri, gitu. Bukan oleh orang jauh, gitu. Oleh paman-paman sendiri. Jadi kisah Nabi Yusuf menguatkan hati Rasulullah SAW. Ini contoh. Nah, demikian pula konteks Islam. Di dalam puncak kesedihan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Aqsa. Subhanallah asra. Maha suci zat yang mengisrakan.
Subhan ini adalah sebuah tanzih, ya. Tanzih, penyucian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan predikat Allah, dengan segala predikat kesempurnaan dan kekuasaan. Ini tanzih namanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang memperjalankan abdi, hambanya. Nah, ini menarik kenapa ayat ini memilih kata abdi untuk satu peristiwa yang sangat-sangat penting dalam sejarah Islam. Dan yang diperjalankan bukan orang biasa, tapi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertanya-tanya kenapa hanya kata hamba di situ? Kenapa misalnya bukan Subhanalladzi asra bi nabiyyi misalnya? Kan Nabi itu peringkat yang makom yang sangat tinggi. Kenapa bukan bi nabiyyi tapi bi abdihi? Nah, Bapak sekalian, justru dengan adanya pilihan kata seperti ini menandakan bagi kita bahwa predikat abdu itu adalah, atau hamba itu predikat yang sangat-sangat mulia sebetulnya. Jadi predikat tertinggi seorang makhluk, seorang manusia itu Abdullah. Nah, gitu. Nah, kalau kita sekarang Abdullah itu hamba biasanya. Jadi kalau infak nama disebut namanya dari hamba Allah, gitu. Hamba Allah. Ya. Karena kita semua kan hamba Allah, begitu dalilnya. Kita semua kan hamba Allah. Tapi jangan salah, menjadi hamba Allah itu enggak mudah, Bapak-bapak sekalian. Enggak mudah. Hamba Allah itu predikat yang bisa dicapai dengan sebuah mujahadah, dengan sebuah usaha. Tidak mudah. Yang mudah jadi makhluk Allah. Karena kita semua itu terakhir sebagai makhluk Allah. Kita makhluk Allah semua kan? Gampang, enggak perlu usaha. Tahu-tahu lah kita jadi makhluk Allah. Tapi kalau menjadi hamba itu berusaha yang besar. Bagaimana? Tidak. Hamba itu ya, kalau kita paham definisi apa, pengertian di balik istilah hamba itu, ya. Abdul itu, ya. Kan seorang abdul, seorang budak itu gimana sih? Seorang budak dia punya majikan, punya tuan. Budak itu dia nggak punya pilihan, dia mesti ikut perintah tuannya. Dan semua hidupnya, semua waktunya, semua tenaganya itu di tangan tuannya, di tangan majikan. Itu pengertian budak. Ya, fakta sekarang mungkin nggak bisa diindra karena nggak ada perbudakan. Tapi di zaman Rasulullah SAW masih ada perbudakan. Jadi kelihatan budak itu bukan karyawan. Beda kalau karyawan itu ada kontraknya, ada kesepakatan, hak, kewajiban sebagainya. Dan seorang karyawan misalnya bekerja untuk orang lain, ya, dia nggak semua waktu dan tenaga untuk orang itu kan, hanya di waktu tertentu saja, hanya tenaga tertentu saja. Gitu. Tapi seorang budak, ya semua tenaganya, semua waktunya, bahkan hidupnya, jasanya itu memang untuk tuannya, itu majikannya. Itu seorang budak, kan begitu. Maka predikat hamba Allah itu, yang berarti kita ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itu nggak mudah, Bapak sekalian, coba aja. Coba kita tanya sendiri, apakah semua waktu kita itu untuk Allah? Nah, masih ada waktu yang untuk Allah, ada yang waktu untuk saya sendiri. Ya, ada waktu untuk dunia kita sendiri. Belum semua waktu kita untuk Allah. Inna sholati, apakah semua sholat itu untuk Allah? Masih ada sholat kita sekian persen itu tidak khusyuk. Masih ada sekian persen sholat untuk riya, sholat atau amal lainnya, gitu kan? Berapa persen keikhlasan kita dalam amal ibadah kita? Nah, ini muhasabah, ya. Wa mahyaya wa mamati, hidup kita, mati kita, apakah sudah untuk Allah? Untuk Islam, untuk belajar Islam, untuk mengamalkan Islam, untuk memperjuangkan Islam, apakah sudah seperti itu? Nah, kita tanya dari kita sendiri. Layak kita sudah disebut hamba Allah nih. Nah, gitu kan. Ya. Layak kan kita disebut hamba Allah. Jadi menjadi hamba Allah itu nggak mudah, butuh perjuangan, ya, butuh mujahadah. Makanya Allah mengistimewakan nabinya dengan predikat hamba. Ini predikat yang luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita diakui aja sebagai hamba Allah, itu udah kebahagiaan luar biasa buat kita. Dia akui hamba Allah. Diakui jamaah masjid aja kan bahagia nggak ya? Diakui jamaahnya, diakui sebagai jamaah masjid Mustabil. Kan nggak mudah diakui sebagai jamaah, karena berarti yang diakui jamaah itu berarti yang sering sholat.
Saya jamaah Ibu Sabit Pak. Buktinya apa? Saya tinggal di dekat masjid Ibu Sabit. Oh belum jamaah. Kalau sekedar tinggal di dekat masjid belum jadi jamaah. Oh saya jamaah masjid Ibu Sabit. Kenapa? Saya nyumbang tiap bulan 10 juta. Ya, saya infak 10 juta tiap bulan ke DKM. Iya saya jamaah. Tapi sholat kan? Enggak di rumah. Bukan jamaah. Bukan jamaah. Nah gitu. Ya. Jadi sekedar ada label Islam di kata kita belum menjadikan kita sebagai hamba Allah yang sebenarnya. Maka menjadi hamba Allah itu predikat yang luar biasa. Subhanallah asra bi amri lailan, satu malam. Ini penegasan juga. Kenapa? Karena biasanya dari Mekah ke Al-Aqsa ke Al-Quds itu 40 malam perjalanan 40 malam. Dan ingat Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israil untuk sampai ke masjid ke Al-Quds itu berapa hari? 40 tahun. 40 tahun. Tapi Rasulullah SAW luar biasa. Lailan, satu malam aja. Ya. Barokna haula, yang diberkahi sekelilingnya. Nah, ini ketetapan Allah yang abadi ini. Nah, makanya kita berbicara tentang Al-Aqsa. Ada berbicara tentang ketetapan Allah bahwa Al-Aqsa ini diberkahi oleh Allah. Gak semua tempat oleh Allah dinyatakan diberkahi, ya. Nah, tapi Al-Aqsa ini diberkahi oleh Al-Aqsa dan sekitarnya. Kalau di ayat ini memang haulah sekitarnya, tapi maksudnya berarti Al-Aqsa juga. Tapi kalau di ayat yang lain memang disebutkan fiha wa najainahu wa lutan ila ardillati barakna fiha. Kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang diberkahi di dalamnya. Barakna fiha lil alamin, diberkahi di dalamnya untuk seluruh alam. Jadi memang diberkahi. Nah, maka kita jadi bicara tentang Syam, bicara tentang Al-Aqsa, Al-Quds adalah tentang negeri yang diberkahi, ya. Yang kemudian Rasulullah SAW diserahkan ke sana dalam rangka menguatkan hati beliau di puncak kesedihan beliau itu di Amr Rusli tadi, gitu kan. Apalagi di sana di Masjid Al-Aqsa sebelum Rasulullah SAW dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, Nabi Allah Muhammad SAW diminta untuk mengimami sholat. Siapa jemaahnya? Ada sembarangan jemaahnya. Jemaahnya adalah para anbiya, para nabi, dan termasuk di situ yang disebut oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menyebut semua nabi, tapi menyebut Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam, bermakmum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa ada peristiwa ini? Apa pentingnya? Penting sekali. Nah, kalau kita baca misalnya di buku Sirah Nabawiyah, Qiraah Asy-Syiah di Sirah Nabawiyah, Syekh Rawas Al-Haji misalnya, peristiwa ini sebenarnya sebuah simbolis bahwa kepemimpinan dunia itu beralih ke Islam. Yang tadinya kepemimpinan itu ada di Bani Israil. Ya, semua nabi sejak zaman Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub dan keturunannya, kepemimpinan ada di Bani Israil. Nabi-nabi itu dari Bani Israil. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ya. Di Bani Israil. Dengan Isra Mi'raj, dengan Rasulullah SAW mengimami sholat dan di belakangnya para nabi, ini adalah sebuah simbolisme bahwa kepemimpinan dialihkan, ya, dialihkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, gitu. Dialihkan kepada Islam. Jadi Islam semenjak itu jadi pemimpin dunia. Kenabian dialihkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ingat Nabi Isa tidak punya penerus. Ya, Nabi Isa tidak punya putra yang akan meneruskan kenabiannya, kan? Oleh Allah diputus. Karena cukup kenabian dari Israel sampai Nabi Isa. Ya, dan selanjutnya adalah Muhammad SAW. Dan ini Nabi Muhammad SAW juga tidak punya putra yang masih hidup, ya. Tidak punya putra yang masih hidup, sehingga ada peluang kenabian itu bisa diteruskan. Ya, karena yang meneruskan keturunannya adalah dari jalur anak perempuan, ya kan?
sekarang itu ya Rasul itu sekarang para habaib mereka itu dari jalur putri, dari jalur anak perempuan, ya, dari jalur putra. Ini juga cara Allah menutup kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Tapi kepemimpinan tetap di umat Islam. Nah ini simbol resminya di Isra Mi'raj ini. Nah makanya ini adalah nilai penting al-Aqsa itu di situ sebetulnya ya. Bukan sekedar masalah manusiaan, bukan sekedar adanya penjajahan atau adanya pembunuhan itu sangat-sangat penting, tapi justru kenapa kemudian adanya penjajahan itu level penodaannya lebih daripada kalau penjajahan tempat lain. Kenapa pembunuhan kaum muslimin di tempat tersebut itu level ya kebiadabannya itu berlipat kali lebih besar daripada kalau terjadi di tempat lain, karena Al-Aqsa, Al-Quds memiliki nilai yang sangat penting dalam sejarah umat Islam, gitu. Dalam sejarah baginda Nabi SAW, dalam sejarah kepemimpinan umat Islam, ini memiliki nilai yang sangat penting bagi kita umat Islam. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa kita harus memberikan perhatian besar kepada Palestina. Jadi ini masalah keimanan kita, masalah Quran kita, masalah iman kita, masalah Nabi kita, masalah agama kita. Al-Quds itu mempertemukan itu semua. Itu yang Bapak sekalian. Nah, ditambah lagi beberapa hadis memang menyatakan keutamaan negeri Syam secara umum, ya, di mana Al-Quds itu atau Palestina itu kan masuk ke dalam negeri Syam. Misalnya dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Tuba Syam, beruntunglah penduduk Syam." Fakulna li'idhalika ya Rasulullah. Kami bertanya para sahabat, ya Rasulullah, kenapa Syam itu beruntung? Qala li'anna malaikat rahmah basitatun ajnihatiha 'alaiha. Karena malaikat rahmah itu membentangkan sayapnya di Syam. Kemudian dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu hadzal amri nubuwwatun wa rahmatun." Permulaan perkara ini yaitu Islam adalah kenabian dan rahmat. Tsumma yakunu khilafatun, tsumma yakunu mulkan wa rahmatun. Kemudian muncullah khilafah dan kerajaan dan rahmat. Tsumma yatakadamun alaihi takadamul khumar. Kemudian orang-orang memperebutkannya seperti kuda-kuda yang berebut. Fa'alaikum bil jihad, maka kewajiban kalian adalah berjihad. Wa in afdalul jihadikum riba. Dan sebaik jihad adalah riba. Apa riba itu? Berjaga-jaga ya di perbatasan. Wa in afdalul riba takum asqala. Wa afdalul riba takum asqala. Sebaik-baik riba adalah asqala, dan asqala itu ada di Syam. Kemudian juga di riwayat lain disebutkan, inni ra'aitu ka'anna umudal kitabi itu zi'a min tahti wisadati. Sesungguhnya saya melihat seakan-akan tongkat Alkitab telah tercabut dari bawah balakku. Fa'atba'uhu basari. Kemudian aku pun mengikutinya dengan mata. Fa idza huwa nurun saqi'un umida ila Syam. Tiba-tiba terdapat cahaya terang-terangan yang mengarah menuju Syam. Ada cahaya mengarah menuju Syam. Ala wa innal imana idza waqa'atil fitan bisa. Ketahuilah bahwa sesungguhnya iman itu jika telah terjadi berbagai macam fitnah, maka iman itu berada di Syam. Nah, begitu Rasulullah SAW mengistimewakan Syam, bahwa ada isyarat Nabi bahwa Syam itu menjadi pusat umat Islam, ya, menjadi perlindungan umat Islam, keimanan umat Islam ketika terjadi banyak fitnah, gitu kan? Ya. Ketika terjadi kekacauan di dunia, kerusakan akhlak atau kerusakan tatanan di dunia, maka Syam itulah yang menjadi kembalinya Islam di sana. Ya. Syam secara umum ataupun Al-Aqsa, Al-Quds secara khusus. Nah, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kita memandang Syam, memandang Palestina, memandang Al-Quds, ya? Terkait dengan apa yang harus kita lakukan sekarang, gitu. Apa kita sama-sama pergi ke sana, ya, ke Syam gitu,
Palestina, gitu ya. Atau bagaimana? Nah, Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika bicara tentang solusi bagi Syam, solusi bagi Al-Aqsa, kita melihat di situ bahwa lagi-lagi kaidah yang terus berlaku sepanjang zaman termasuk kepada umat Islam ini berlaku lagi terhadap Al-Aqsa. Yaitu apa? Yaitu bahwa umat Islam ini sepanjang sejarahnya, kalau terjadi kekalahan, kalau terjadi kelemahan, ya, ketika umat Islam itu ditakdirkan Allah dikuasai oleh orang lain, maka kaidah yang berlaku adalah kekalahan tersebut terjadi karena kelemahan umat Islam sendiri. Memang ada konspirasi dari musuh-musuh kita, ya, ada konspirasi dari asli. Tetapi berapa kali umat Islam menghadapi musuh-musuhnya selama 10 tahun dan menang terus gitu. Tapi kenapa kali ini kita kalah urusan Syam? Ya, diambil alih oleh Inggris. Ya, jadi Al-Aqsa ini kan tadinya di bawah perlindungan Khilafah Utsmaniyah. Kemudian diambil alih oleh Inggris karena Utsmaniyah dikalahkan di Perang Dunia Pertama. Kemudian diambil alih dan dijual atau diberikan kepada Yahudi untuk didirikan negara Israel. Kok bisa begitu? Ya, faktor terberatnya, faktor paling utama adalah kelemahan kita sendiri. Ya, sebagai umat Islam. Apa lemahnya? Apakah secara fisik? Ya, ternyata enggak. Secara fisik sebetulnya kita tidak lemah. Jumlah kita banyak. Apakah kita nggak punya tentara? Banyak tentara kita. TNI ada berapa? Itu baru TNI. Belum tentara Turki, belum tentara Mesir, belum tentara Arab Saudi, belum tentara Suriah dan lain sebagainya di sekitarnya. Ya. Banyak. Jadi secara fisik kita nggak kalah. Ya. Dan dulu pernah dibuktikan bahwa tentara kita pernah dikerahkan ke sana. Jadi dulu ada perang 6 hari, namanya perang 6 hari. Itu koalisi antara negara-negara Arab. Waktu itu ada Mesir, Suriah, juga kalau nggak salah Yordania juga, ya, serentak menyerang Israel. Serentak menyerang Israel. Apakah itu sudah punya senjata? Punya senjata, punya alat tempur, mereka nyerang Israel. Ya, tapi keroyokan ini lawan satu ternyata kalah dalam perang 6 hari. Ya, bahkan ada ayat yang sebetulnya bukan perang 6 hari, perang 6 jam, gitu ya. Karena dalam waktu 6 jam itu Israel berhasil merontokkan semua armada umat Islam waktu itu. Ya, itu di zaman Abdul Nasir Mesir. Ya, jadi semua tank, pesawat tempur itu udah rontok oleh Israel 6 jam. Ini itu apa masalahnya kali? Ya, kalau kita lihat, kita flashback ke belakang, bagaimana Palestina itu dibebaskan dulu. Karena Palestina itu pernah dijajah juga ketika masa perang salib. Selama 100 tahun diduduki oleh pasukan salib dan berhasil dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Bagaimana dia bebaskan Palestina? Kalau kita lihat sejarahnya, cara beliau membebaskan Palestina adalah didahului dengan satu, mempersatukan umat Islam. Karena beliau ngambil alih dulu Mesir itu, waktu itu Mesir dikuasai Syiah, Fatimiyah, diambil alih dulu, ya, mempersatukannya dengan Syam dengan Mesir digabungkan oleh beliau di bawah waktu itu Daulah Ayyubiyah, namanya dinasti Ayyubiyah, gitu kan. Kemudian memperkuat keislaman, komitmen keislaman umat Islam yang waktu itu melemah. Ini juga salah satu penyebab kenapa Palestina bisa diambil pasukan salib. Ya. Dikuatkan kecintaan pada Nabi SAW. Gitu. Makanya diriwayatkan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi ini termasuk kelompok peringatan Maulid Nabi, ya, karena tujuannya menguatkan komitmen umat Islam terhadap Nabi. Setelah itu baru bisa dibebaskan Al-Quds, gitu. Ya. Dan itu bukan hanya para beliau sendiri, ada para ulama yang menguatkan keimanan umat Islam, ya, Imam Al-Ghazali misalnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, mendidik umat Islam supaya komitmen dengan agama, komitmen dengan Islamnya. Baru setelah itu Al-Quds bisa dibebaskan.
Karena sebelum itu umat Islam terpecah belah dengan urusan masing-masing, gitu kan? Dengan pragmatisme masing-masing, kepentingan masing-masing. Ya, ada penguasa-penguasa lokal gitu, yang malah sebagian itu main mata dengan pasukan saling begitu kondisinya. Makanya nggak bebas-bebas selama 100 tahun. Nah, oleh sebab itu diselesaikan, dipersatukan. Ternyata masalah yang sama yang terjadi sekarang, Bapak sekalian. Ya, kenapa Al-Aqsa tidak bisa dibebaskan? Karena bisa terpecah belah dengan kepentingan masing-masing. Walaupun kita perang keroyokan kepada Israel, kalau kita hanya membawa kepentingan masing-masing, kepentingan nasional masing-masing, gitu kan? Dengan ego masing-masing, ya nggak akan bisa. Karena tidak dipersatukan. Oleh apa dipersatukan? Jawabannya dipersatukan oleh akidah. Itu mutlak. Nah, ya, dipersatukan oleh akidah, oleh ideologi, ya. Bukan oleh kepentingan masing-masing, tapi ya persatuan oleh akidah gitu. Itu hanya itu bisa persatukan bangsa. Nah, itu nggak akan bisa terjadi kalau ya, kita tidak kembali pada agama kita tidak kembali pada komitmen kita untuk berislam. Gitu kan? Sejauh mana sekarang kita mengamalkan syariat Islam? Gitu. Masalah riba. Oh, ternyata kita masih kecil riba. Bahkan pelaksanaan riba. Jadi pelaksanaan riba masih jauh, masih jauh. Ya. Ya. Masih jauh. Kalau kita masih senang dengan riba, ya. Karena itu syariat. Sejauh apa kita mendidik keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak perempuan kita keluar masih nggak menutup aurat. Gimana komitmen kita masing-masing? Kalau masih kayak gitu, masih jauh. Nah, maka itu untuk kita di sini, Bapak sekalian, ya, prioritas kita, langkah nyata kita adalah satu, memperkuat komitmen kita kepada syariat. Dan itu nggak bisa terjadi kalau kita tidak punya knowledge, tidak punya ilmu. Maka yang kedua adalah ngaji. Nah, ini langkah realnya ini ngaji sebetulnya. Ngaji yang masih belajar Islam, itu tujuannya adalah menghilangkan kebodohan kita akan Islam, yang artinya menguatkan pengetahuan Islam kita sekaligus menguatkan pengamalan kita akan Islam, akan syariat Islam. Nah, dan kemudian yang berikutnya adalah menguatkan orang sekitar kita agar juga sama-sama belajar Islam, sama-sama ngaji, dan sama-sama mengamalkan Islam, keluarga kita, masyarakat kita, gitu ya. Dan level yang lebih lanjutnya lagi memperjuangkan Islam agar diterapkan dalam kehidupan, gitu. Menasihati para pemimpin kita. Nah, dengan cara seperti itu, Pak. Ya, dengan cara seperti itu kita akan melangkah setahap demi setahap menuju umat Islam yang semakin komit dengan agamanya. Nah, semoga itu bisa kita mulai dari masjid itu, Pak. Ya, menguatkan komitmen umat Islam pada agamanya. Dan ini kalau dilaksanakan di seluruh dunia Islam, ya, masalah Al-Quds ini akan semakin mudah, dan hanya soal waktu saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada lain jawab, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pemaparan materi terkait Al-Quds ataupun Palestina. Sebenarnya Palestina ini bukan hanya sekedar permasalahan kecil, ya, bukan sekedar urusan bangsa Palestina sendiri, tapi urusan Palestina adalah urusan semua umat Islam. Urusan Palestina menjadi tanggung jawab semua kaum muslimin. Baik, sebelum ditutup ataupun diakhiri, barangkali ada satu pertanyaan saja, kami persilakan kalau ada. Baik, nampaknya tidak ada karena sudah cukup jelas apa yang tadi beliau sampaikan. Tinggal bagaimana kita sebagai umat Islam ini terus berjuang memperbaiki diri kita, memperluas cakrawala pemikiran kita ataupun wawasan kita, sehingga nantinya benar-benar apa yang kita perjuangkan mulai saat ini ataupun dari dulu yang telah kita kita rintis, mudah-mudahan nantinya bisa membuahkan hasil sehingga Al-Aqsa segera bisa dibebaskan dari penjajahan. Untuk sharing berikutnya insyaallah sambil ngobrol di Selasa Masjid Ibnu Samil. Marilah kita tutup majelis yang mulia ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Ageng
mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, khususnya adalah jamaah Masjid Ibnu Sabil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.